Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai bahagia untuk semuanya. Dan kali ini saya akan membahas sajen, biar kita tidak sempit pikirannya. Karena selama ini sajen kan dianggap yang negatif. Padahal kalau kita mau menelusuri, mau mendalami, sajen itu adalah sanepan ayat kauniyah yang begitu dalam maknanya. Dari katanya sajen, apa itu sajen? Sajen itu sastro jendro. Apa itu sastro jendro? Kan ada sastro jendro hayuningrat pangruating diyu. Sastro itu tulisan, jendro itu sang raja, pangruating sastro jendro hayuningrat. Hayuningrat itu apa? Keselamatan. Pangruating diyu, pembersihan. Diyu adalah monster atau hawa nafsu. Jadi sastro jendro hayuningrat pangruating diyu itu maknanya sebenarnya adalah Al-Quran. Sastro itu adalah tulisan, jendro adalah raja, tulisannya tulisan milik raja untuk menuju kepada keselamatan, yaitu dengan apa? Pangruating diyu, meruat, membersihkan, angkara murka. Berarti apa? Petunjuk untuk kita kembali kepadanya, mengenal jati diri, mengenal sang sejati. Makanya disebut dengan sajen, sastro jendro. Kenapa di sajen ada pisang, ada telur, ada bunga warna-warni dan sebagainya? Itu sanepan Bapak Ibu. Seperti contoh apa ya, bunga mawar umpama. Lah hidup ini kan mawarno-warno, dari perbedaan yang berwarna-warni. Kita kan harus mendalami. Tidak aku ciptakan, apa itu ayatnya? Aku ciptakan berbeda-beda agar apa? Saling mengenal. Mawar, kantil. Duh, ngelmu iku kanti laku. Jadi kita harus mempraktekkan agar hati kita itu kumantil dumateng pangeran. Hati kita bergantung kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Terus ada apa lagi ya? Ada pisang. Pisang itu kan simbol. Coba lihat pisang yang belum berbuah, coba ditebang setengah. Bukankah pisang itu tidak akan pernah mati jika belum berbuah? Coba kalau nggak percaya, ada tanaman pisang dipotong setengah, maka ini akan bertumbuh terus. Karena sanepannya pisang, pohon pisang itu adalah tidak akan mati jika belum berbuah. Ini kalau pohon pisang yang ini loh yo, bukan yang di cungkringan dan sebagainya, pohon pisang yang normal gitu. Itu tidak akan pernah mati jika belum berbuah. Terus apa lagi? Telur. Nah, itu ada ceritanya. Telur, ada kuning telur, ada putih telur, ada cangkang telur. Itu kan maksudnya ada jiwa, ada raga, ada ruh. Makanya dalam pewayangan itu ada Semar, ada siapa lagi ya? Batara Tunggal, ada Toguk kalau nggak salah. Itu menyimbolkan jiwa, raga, dan ruh. Jadi sesajen atau sajen itu adalah ayat yang harus kita baca. Lah ada orang yang dengan sesaji menyuguhkan sesaji tapi tidak tahu hakikatnya, yo ada. Ada yang menyuguhkan sesaji dengan hakikat, yo ada. Lah leluhur kita dulu membuat seperti itu memberikan pengajaran untuk yang mau berpikir, untuk yang mau memahami. Cuman kesininya ya hanya menjadi ritual, rutinitas ya biasa gitu loh, tanpa adanya pemahaman. Sedangkan sebenarnya sajen itu adalah ayat yang dititipkan oleh leluhur kita untuk dipelajari. Sastro jendro hayuningrat pangruating diyu.
Terus ada juga bunga melati. Tuh, melati itu kata. Nah, kata, ayo kita jaga kata. Melati. Makanya bahasa Jawanya adalah awas kata-katanya malati gitu. Itu malati. Jadi kita wangikan hati kita. Karena kata punya kuasa. Kata adalah doa. Kata adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ayo kita pahami, ojo kur nyawang langsung menghujat, nyawang langsung mengklaim, gak usah. Kita kupas. Seperti pisang itu tadi. Kalau mau makan pisangnya dikupas dulu, Sri. Kupas dulu. Kalau dimakan langsung pakai kulit-kulitnya pahit, Bapak Ibu, ketir-ketir gimana gitu. Tuh. Dan persembahan-persembahan itu juga ada kok contohnya kok. Siapa contohnya? Qabil dan Habil. Yang satu mempersembahkan hasil tani, yang satu mempersembahkan hasil ternak. Persembahan. Tapi di ayat-ayat tersebut harus kita kupas, dibedah itu loh. Untuk saat ini kan sesuatu yang berbau-bau seperti itu dianggap apa ya, ya nggak jelas dan sebagainya. Padahal asal kita mau membedah, kita mau memahami hikmahnya, kita mau membaca ayat kauniahnya, ayat tersiratnya, itu mengarahkan kita kepada sang sejati, yaitu sang ilahi. Seperti dukun zaman sekarang. Dukun itu dianggap yang, karena udah ada penyelewengan sejarah. Zaman dulu dukun itu artinya dumununge kun. Dumununge kun. Kun. Jadi itu loh. Dumununge kun ono ning telenge ati. Dumunung berarti tempatnya. Kejadian, awal mula kejadian. Sedangkan dalam ayatnya ada, kenapa engkau tidak memikirkan dari apa engkau diciptakan? Kita disuruh untuk memahami asal usul kejadian diri. Yaitu kalau orang zaman dulu loh, ini kalau yang murni bahasa dukun itu untuk orang-orang yang sudah berkesadaran. Karena orang yang sudah murni, sudah lulus dengan dirinya, sudah bahasa sekarangnya sudah mengenal dirinya, sudah bermakrifat sampai wusul ilallah. Itu disebut dengan sebutan dukun gitu loh. Ya kayak sekarang kayak dosen disebut dengan, ya kayak yang mengajar di kampus disebut dengan dosen gitu. Itu zaman dulu, cuman kan ada penyelewengan sejarah agar kita itu jauh dari dari jati diri kita sendiri. Leluhur kita menyimpan suatu pemraktekan yang harusnya kita baca makna hakikatnya. Itulah pesan-pesan tersirat, bahasa sanepan, bahasa perumpamaan. Seperti itu tadi, dukun itu dumununge kun, dukun itu duduk rukun. Jadi di saat membahas bab keilahian, ngaji hakikat, ngaji ma'rifat itu duduk rukun. Kita duduk bareng rukun gitu loh. Yang namanya rukun kan ya nanti keselarasan. Lah terkadang kita duduk tapi nggak rukun. Ya memang kita duduk bareng, tapi dalam hatinya nggak rukun kan. Ada buruk sangka, ada berpikir negatif dan sebagainya lah. Sedangkan makna yang murni dukun itu adalah duduk rukun untuk membahas dumununge kun tuh. Tapi zaman sekarang kan bahasa, kalau dilihat dari energinya, bahasa dukun itu sudah rasanya itu kayak kayak nggak ngarah kepada Tuhannya gitu loh. Padahal zaman dulu itu sebutan untuk orang-orang sepuh, ibaratnya kasapuhan atau kesepuan gitu loh, orang yang memahami tentang Tuhannya. Tuh bakal ini kalau bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang kan banyak yang berkata tanpa tahu makna, hanya berkata tapi nggak tahu makna hakikatnya itu apa. Mau ikut-ikutan. Jangan engkau mengikuti kebanyakan orang di dunia ini, karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka dan praduganya. Ada ayatnya. Ayatnya di surat
Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi kalau belum benar-benar tahu kebenarannya, yaitu hanya menduga-duga, berprasangka. Sedangkan kebenaran itu wajib dirasakan sendiri. Kebenaran itu wajib dipraktekkan. Rasa itu hanya akan didapat di saat kita praktek. Ada lagi nih ayatnya. Kenapa engkau menceritakan sesuatu yang belum engkau kerjakan? Kenapa? Hadir masih live di FB aja atau TikTok juga? Ini di FB doang, TikToknya enggak. Kenapa kita menceritakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, tidak kita rasakan? Bukankah itu jargoning? Tapi ini pesannya bukan buat orang-orang yang beriman sih. Makanya Al-Quran itu memerintah itu beserta. Ya kan gini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi untuk orang-orang yang beriman, kalau orang yang beriman ya nggak cerita gitu loh. Karena ini ayatnya perintahnya untuk orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Loh, nih di surat Asyaf ayat 23. Tapi ini kan untuk orang-orang yang iman, karena depannya tuh hai orang-orang yang beriman. Lah sedangkan ciri-ciri iman kan udah tahu sendiri. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah. Kalau masih ada khawatir, masih bingung, masih khawatir akan masa depan dan sebagainya, berarti itu ya belum beriman. Karena di sini perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau menceritakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh perbuatan seperti itu dibenci sama Allah tuh. Jadi ya wajar kalau ayat ini, hai orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, yang sudah benar-benar iman, kalau belum benar-benar merasakan, tidak akan pernah berani menceritakan. Karena ancamannya ngeri. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dari mengerjakan maka akan merasakan, dari merasakan maka akan memahaminya. Oh, kopi kayak gini, oh, teh kayak gini. Karena mengerjakan, berpraktek, merasakan, nyeruput kopi dan sebagainya, sehingga tahu mana kopi, mana teh dan sebagainya. Tapi kalau
yang disampaikan itu belum benar-benar merasakan sendiri, kan itu tadi ayatnya. Kita tidak boleh mengikuti orang yang mengikuti prasangkanya, prasangka, praduga, itu kan masih angan-angan. Makanya carilah orang yang tahu jalannya, bukan hanya tahu ceritanya. Orang yang tahu ceritanya banyak, tapi yang tahu jalannya sedikit. Oleh karena itu carilah yang tahu jalannya, bukan hanya sekedar jalannya, ceritanya. Kalau hanya sekedar ceritanya, nah ini tadi malah wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau menceritakan, menyampaikan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Lah, kalau sudah ada ancaman seperti itu, berarti kan getaran energi dari penyampaiannya ini, ya tahu sendirilah energinya lah. Karena semua berdasarkan dengan energi, ada getaran energinya. Contoh bahasanya, di saat kita menyampaikan tapi hanya sekedar prasangka dan sebagainya, berarti kan getaran energinya itu kurang bagus, sehingga seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak nyantel ke dalam hatinya itu loh. Jadi hatinya tidak terukir tinta ilahi. Tapi kalau menyampaikan, tapi yang menyampaikan sudah merasakan, di saat menyampaikan ini langsung menembus ke dalam hatinya, sehingga ada perubahan dalam kehidupan rasa, kehidupan pikiran, kehidupan nyatanya. Tuh, karena ada itu di ayatnya. Jadi makanya ada kata-kata diam adalah emas. Begitu Bapak Ibu, intinya sastro jendro itu sajen, sastro jendro hayuningrat pangruating diyu. Jadi sastro itu tulisan, jendro itu raja. Tulisannya raja adalah kitab yang tertulis, dipahami makna hakikatnya atau pesan tersirat dari ayat-ayatnya. Makanya Mbah Gus Dur menyampaikan, ojo kur pinter nulis lan moco, tapi mburine bakal sangsara. Itu maksud dari syair tersebut adalah kita disuruh untuk mendalami makna tersirat atau hikmah di sebalik ayat tersebut. Sama Mbah Gus Dur itu sudah disyairkan, dan ya mungkin ya banyak yang hafal lah syair itu. Tapi jangan buat hafalan doang, kita pahami pesan tersiratnya. Maksudnya apa sih? Contoh ya kemarin itu yang di di video pendeknya itu, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan apa ayatnya, tapi kita pahami makna hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hanya Allah yang maha terpuji, segala pujian hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Di saat kita dihina kok kita marah, berarti kita mensetarakan diri kita dengan Dia. Di saat kita disanjung kok di saat kita dihina kok kita marah, iya berarti kita menganggap diri kita adalah Dia, karena yang maha terpuji adalah Dia. Tuhan tinggi, hamba rendah, Tuhan cerdas, hamba bodoh, gitu dulu. Tapi di saat kita sedang dihina, kita tidak melihat hidup yang ada di dalamnya, maka kita akan marah. Makanya kita harus melihat hidupnya. Hanya dengan sadar hidup, hati menjadi tenang. Terus di saat kita disanjung kok kita tinggi hati, kita bangga, berarti kita menganggap diri kita siapa. Nah itu kan baru alhamdulillah, belum sampai yang sana-sana, baru satu ayat. Untuk praktek di alam dunia, alam nyata itu yo masya Allah susahnya pol. Jadi kata alhamdulillahirabbil alamin, pahami artinya, segala puji hanya milik Allah. Pahami lagi makna sejatinya. Oh iya ya, kalau Allah terpuji berarti makhluk itu rendah. Kalau Allah tinggi berarti makhluk rendah. Terus kenapa ya kalau ada yang seolah-olah itu merendahkan tapi kok marah ya? Berarti masih tergoda. Harusnya sadar, harusnya Allah lagi menguji hati ini dengan pelantara si ini gitu. Susah kan untuk seperti itu? Itu baru satu ayat. Jadi satu ayat dipraktekkan juga masih dipotangi. Kadang sadar, ketika mendapatkan cacian, kita pandang hidupnya, sang hidup yang sedang
menggerakkan kalamnya ini untuk mengetes hati. Kadang kalau lagi sadar kita terima, kalau kita melihat hidupnya anteng. Tapi kalau lagi lalai, kita lihat makhluknya tanpa sadar, mereka bergerak, mereka berbicara, mereka hidup, semua itu karena la haula wala pertolongannya. Makanya hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Ini sadar lebih tinggi lagi. Kalau umumnya kan hanya dengan mengingat Allah, dari mengingat menuju kepada sadar itu. Makanya kita terus bersihkan hati kita dari penutup-penutup hati kita, biar kita tidak gampang menuju keluar, tapi kita mau mengkoreksi ke dalam. Bagus Dur juga sudah memperingati. Seneng ngafirke marang liyane tapi kafire dhewe dak dikateke. Kafir itu cover atau penutup hati, penutup mata hati. Bukan mata ini yang buta, tapi mata hati yang buta gitu loh. Jadi penutupnya dibersihkan. Kita harus terus membersihkan hati kita agar hati kita itu bening kembali. Agar kita menjadi diri kita yang bening, tanpa warna, tanpa noda, yaitu sang roh yang sumber asal muasalnya adalah dari dia itu sendiri. Ketika kejadian sempurna, aku tiupkan rohku. Begitu Bapak Ibu. Jadi terus kita membuka diri kita. Jika kita belum memahami sesuatu, lebih baik dan alangkah baiknya kita diam dan kita tafakuri, kita renungkan. Jangan sampai kita belum memahami terus kita langsung menghujat, kita langsung menyalahkan, kita langsung wah kayak gitu. Soalnya namanya pertumbuhan, kesadaran itu berkembang. Boleh jadi saat ini kita menyalahkan, wah nggak bener nih, tapi ternyata suatu saat kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman. Dulu kita sudah pernah mencaci maki karena waktu itu kita belum memahami, tapi setelah berjalannya waktu kita terpahamkan dan oh ternyata benar. Itu sama saja kita menjilat ludah kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita belum memahami sesuatu, alangkah baiknya kita diam. Jangan langsung bereaksi, karena reaksi ini adanya di sini. Di saat di sini itu belum ada, maka kita gampang untuk bereaksi, untuk menilai, untuk menghakimi. Tapi kalau di sini sudah ada, kita perpustakaan yang ada di sini sudah ada yang mengatakan seperti ini, dibuka dudek, oh ada, oh berarti ya cocok, oh di sini ada, oh cocok. Tapi di saat di sini belum ada dan itu asing, itu gampang sekali yang namanya pikiran menilai dan menghakimi. Tapi ternyata berjalannya waktu, kita terus belajar membersihkan hati. Ternyata dulu kita menyalahkan dan sekarang kita oh ternyata bener ya, dulu orang itu dulu ini kayak gini, oh karena saya dulu belum paham. Lah yang malu siapa coba? Yang malu siapa? Bukankah kita membuat diri kita malu sendiri? Oleh karena itu, alangkah baiknya di saat kita belum memahami sesuatu, lebih baik kita diam. Gak usah gampang merespon. Makanya diam itu adalah emas. Biarkan waktu yang akan membawa kita kepada pemahaman itu. Dan ini ada lagunya Bapak Ibu. Ntar dulu saya mau bukan Mbak Google, lagunya ada. Ini syairnya. Syairnya ada. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Tuh, hina jadi mulia tuh. Dulu dihina, ternyata berjalannya waktu yang menghina itu belajar terpahamkan, sehingga oh iya ya,
bener ternyata lo dulu menghina, dulu menganggap ini menganggap itu dan sebagainya, tapi berjalannya waktu orang-orang yang yang menghina dan sebagainya ada pertumbuhan. Nah ternyata bener dulu yang disampaikan ini, nah berarti kan memuliakan. Maksudnya apa? Hina jadi mulia. Yang dulunya dibenci sekarang dicintai. Yang dulunya dimaki sekarang dihargai. Gitu. Ya ini lagunya. Syair ruhani nih. Engkau bagai air yang jernih. Asal kita mau memahami, ya lagu-lagu pun ada makna tersiratnya. Di dalam bekas yang berdebu. Ini kan syair ruh yang dimasukkan ke dalam jasad. Engkau bagai air yang bening di dalam bekas yang berdebu. Ketika kejadian sempurna, kutiupkan ruhku, karena tubuh kita tercipta dari saripati tanah dan saripati air. Tanah air. Makanya tanah air raga pribadi masing-masing secara hakikat. Akhirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Biarpun kita dihina, dicaci, dimaki dan sebagainya oleh orang yang tidak memahami, kesucian itu tetap terjaga kok. Makanya akhirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata. Mata, di saat kita mencintai karena mata, kita cinta kepada kecantikannya. Di saat kecantikannya itu sudah menua, sudah keriput, kecantikan cinta itu akan hilang. Di saat kita cinta karena kekayaannya ludes, cintanya akan menghilang. Karena cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Jiwa tuh. Biar salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Biarpun disalahkan. Ya, ini tembangnya loh. Biarpun disalahkan, tidak sama seperti lainnya, pemahamannya, sudut pandangnya mungkin tidak sama. Biar perbedaan itu terlihat juga, terlihat antara kita. Kalau ini bahasa Tuhan, ku harap kau kan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Ini bahasa rohani. Biarpun raga ini, nama ini dihina, nama ini dicaci maki, nama ini intinya negatif lah. Ku harap engkau akan terima. Ku harap engkau akan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Hakikat cinta kita yang rasa ini ada di Robina Al-Adawiyah. Biarpun dihina, tapi yang mencintai makom mahabbah ya paham. Nah kata-katanya kan sampai sekarang masih ada, yang sangat fenomenal. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut neraka, maka cemplungkan aku atau masukkan aku ke dalam bara apinya. Di saat aku beribadah karena mendambakan surga, tutup pintu surga untukku. Tapi di saat aku ibadah hanya karena engkau semata-mata, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Itu kan makom penyaksian, makom cinta. Lah, kita kan ibadah harusnya memang lillahi ta'ala, hanya untuk dia, bukan untuk yang lainnya. Ya ini Robina Al-Adawiyah, karena cinta hadir di dalam jiwa, ibadahnya semata-mata hanya dia. Karena kenikmatan adalah melihat wajahnya, kemanapun engkau menghadap di situ wajahnya. Karena dia melingkupi segala sesuatu, bukan melihat dengan mata fisik, tapi melihat dengan mata rohani. Yang terlihat hanya dia dan sebagainya. Gitu, ini tembang rohani. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Aduh, pintu hati sudah terbuka. Kita langkah bersama. Loh, kok melangkah bersama? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Katakanlah Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Di saat engkau bertiga, maka Tuhan yang keempat. Tuhan Allah lebih dekat daripada urat nadi. Loh, dekat sekali. Aduh, tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Asal kita mau memahami sampai dalam.
Ini lagu perjalanannya. Ini kan lagu yang mensyairkan di saat sedang suluk, sedang proses bertorekoh, perjalanan menuju Tuhannya. Ini kondina, ini lagunya nih. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat kebenaran. Debu jadi permata, intan hina jadi mulia. Duh, indah banget lagunya Bapak Ibu, luar biasa. Asal memahami dengan kesadaran. Bahkan lagunya ini ada di film ini nih. Nih, selama ini mungkin kita hafal, tapi kita tidak memaknai. Ada di film kartun. Orang pun datang, ada yang tahu nggak? Lagunya siapa? Dan orang pun datang dan akan kembali ke kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Lagunya siapa? Cahaya cinta berlahan menyilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Jawab yang ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit, semoga hidup kan jadi lebih baik. Ini lagunya siapa? Ini lagu makrifat Bapak Ibu, asal kita mau memahami. Cahaya cinta berlahan menyilaukan itu apa sih? Ini cahaya cinta berlahan menyilaukan. Ini turi putih ditandur ning kebun agung. Loh, sama ayatnya ada. Ketika kejadian sempurna, kutiupkan rohku. Jadi cahaya cinta berlahan menyilaukan. Loh, ada kan? Asal kita memahami loh ya. Ini lagu Dragon Ball yo selaras dengan turi-turi putih, yo selaras dengan ketika kejadian sempurna kutiupkan ruhku. Jadi di saat ditiupkan ruhnya, di situ cahaya cinta sangat menyilaukan. Cahaya cinta berlahan menyilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Loh, kehidupan kedua. Kehidupan pertama di mana? Tunggal bersama sang sejati. Turun ketika kejadian sempurna kutiupkan ruhku. Di kehidupan kedua, badan jasad, badan ragawi. Tapi badan ragawi ini adalah badan maknawi. Bacalah. Turi putih, pitutur kalam. Suara yang suci. Ruh ditandur ning kebun agung. Kebun agung itu raga. Loh, kebun kok agung ya? Ini semesta besar, ya semesta kecil. Ditandur ning kebun agung. Nah, terus di sini ada jawab yang ada di cahaya cinta berlahan menyilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Jawab yang ada di ujung jawabannya ada di ujung langit. Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Jawabnya ada di ujung langit. Ujung langit itu adalah titik adalah ujung nafas. Qalbu mu'min, itu di sini. Atau bahasa kedokterannya itu kelistrikan terbesar dalam diri manusia ada di es anut. Ya kalau kita mau mempelajari ini sebenarnya
apa ya, dari sudut pandang ini disebut ini, dari sudut pandang ini disebut ini, dari sudut pandang ini disebut ini. Sebenarnya merujuk kepada yang satu itu loh. Yang tadinya itu kayak tumpeng itu di bawah itu macam-macam banget, ini kayak tumpeng di bawah banyak ininya. Kayak tumpeng kan merujuk kayak gini, tumpeng tumuju teng pangeran, sehingga di atasnya cabe. Cabe itu simbol apa? Tekad, simbol semangat, warnanya merah, semangat yang membara untuk kembali kepadanya, tekad yang kuat untuk kembali mengenal dengan dirinya, itu sanepan-sanepan. Terus among-among, kenapa umumnya among-among itu yang makan anak-anak kecil, umumnya yang diundang anak-anak kecil? Iya, ada yang momong, pamomong, among-among. Dalam diri kita ada yang momong. Ya, yang memahamkan kita di saat kita tidak paham siapa? Yang mengajarkan kita untuk bersuara siapa? Bukan berkata loh, bersuara. Kalau kata kan sudah tertata kayak gini. Kalau suara, siapa? Ada yang memomong, pamomong jati. Itu kalau kita mau memahami. Bagi yang mau berpikir, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk pecah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semua sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seorang yang belum mati atau tidur. Dia tahan nyawa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan kami anugerahi Dia dengan mengumpulkan kembali keluarga, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir?" Bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakan azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya kami yang demikian itu benar-benar pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut
lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasang. Dia menutupkan malam ke dalam siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah ke tanaman-tanaman bumi dengan subur, karena air itu diantaranya ada yang dimakan manusia dan ada yang dimakan hewan ternak. Sehingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab daripada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman yang seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah ditumbuhkan kemarin. Demikian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Waduh, gamblangnya kok. Keblabasan ini mau coba ayat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkanlah lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Itu ayat-ayatnya. Tapi pikirannya di sini dengan akal sehat, pikiran sehat. Dan kami adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Apakah kamu orang musyrik yang telah beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apa sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajarannya. Jadi Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang berakal sehat, karena hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mendapatkan pelajarannya, pembelajarannya, makna hakikatnya. Lah ini ayat-ayatnya. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang kami telah binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran? Sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Loh. Siapa yang dapat mengambil pembelajaran tentang kebenarannya? Hanya orang yang menggunakan akal sehatnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang
berakal. Demikian Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Bukan hanya sekedar makna, tapi memahami. Dengan berpikir sehat, dengan menggunakan akal yang sehat, maka mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan kebenarannya. Di Al-Furqan 44, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Waduh. Tidak mau memahami dan tidak mau mendengarkan, bahkan ini disebut seperti hewan ternak. Makanya ada makom kasaf, di saat melihat manusia yang terlihat bukan manusianya, tapi sifat kebinatangannya. Ini kalau di makom kasaf. Nih, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi mata hati yang ada di dalam dada. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Teliti, kalau sudah diteliti tahu kebenarannya, diam. Karena di saat menceritakan kejelekan orang lain itu namanya menggunjing, dan ketika itu tidak benar itu namanya memfitnah. Dan kebenaran itu harus dipraktekkan sendiri, dirasakan sendiri, berproses. Di Al-Anfal, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Tapi untuk memahami kebenaran awalnya adalah kita belajar. Dari kita belajar, kita kritis dengan pikiran sehat, kritis. Dari pikiran kritis nanti kan masuk ke akal yang sehat. Dari akal masuk kepada kepahaman atau pemahaman. Dari pemahaman nanti akan masuk kepada lelaku, mempraktekkan turut-turutannya. Makanya penting sekali kita terus membersihkan hati kita, karena pikirannya harus dengan pikiran sehat, akalnya dengan harus akal sehat, akal murni. Kalau hanya ilmunya saja, belajar, membaca, mendengar, melihat, bisa. Tapi kalau tidak benar-benar lelaku dari dalam dirinya, maka pikiran dan akal ini itu terkontaminasi oleh nafsunya, sehingga nanti justru malah mempertuhankan akalnya, mempertuhankan pola pikirnya, mempertuhankan dirinya. Makanya kita harus
sering melakukan penyucian jiwa, membersihkan hati, berserah kepadanya agar energi-energi dari pikiran, tempelan-tempelan energi yang ada di pikiran itu terbersihkan. Karena di dalam akal itu masih ada nafsu. Di dalam akal itu masih ada nafsu. Makanya kalau hanya bermain di akal, tidak benar-benar dari dalam, itu paling-paling nanti akal-akalan. Tapi kalau yang benar dari hatinya, itu disebut dengan eling lan waspodo atau kehati-hatian. Sedangkan semua ini adalah ayat kauniyah yang harus kita pahami secara hikmah hakikatnya, kebenarannya. Tuhan menciptakan sesuatu itu untuk pembelajaran. Jadi semua ini adalah perumpamaan. Ikro, bacalah. Makanya ikro, bacalah. Apa yang dibaca? Yang dibaca bukan tulisan, yang ABCD bukan. Yang dibaca adalah kehidupan ini. Ikro. Contoh, ikro ada ulet, kepompong, kupu-kupu yang paling sering saya contohkan lah. Ikro, bacalah. Itu baca ulet, itu ada kupu, ada kepompong, ada kupu-kupu, kan bingung. Kalau yang belum tahu, belum pernah memahaminya, belum pernah belajar, apa yang mau dibaca ya? Ikro, bacalah. Itu baca. Apa lihat ayam tuh? Tuh kan ada ayam tuh. Itu baca. Oh, ayam nyari makannya dieker-eker tuh. Biarpun makanannya sudah disediakan, berasnya sudah disediakan di situ, dieker-eker. Sehingga mubazir, banyak kemana-mana gitu, mambrah-mambrah. Ikro itu, ikro, bacalah. Nah, baca kalau lihat ayam kayak gitu kan bacanya, oh, gak usah diambra-ambrain, sia-sia ntar. Nah, jadi menggunakan atau sekebutuhannya gitu loh. Itu ikro secara hakikat ini. Makanya ikro, bacalah. Membaca kejadian, membaca ayat kauniyah, membaca pesan yang tersirat di sebalik pesan yang nyata ini. Dan ini hanya akan dipahami dengan hati atau dengan akal pikiran yang sehat. Karena cahaya keilahian, cahaya pemahamannya nanti akan muncul di pikiran dan akal yang sudah bersih. Ya contoh lampu lah, kalau tertutupi oleh belet gitu loh ya, cahayanya nggak kelihatan lah, gelap. Tapi kalau akal dan pikiran ini terbersihkan, cahayanya nampak. Jadi teruslah berproses untuk penyucian jiwa. Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Oke, terus berproses, terus berjalan meniti ke dalam diri sampai kayak kembali kepada sang sejati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari dia, kita kembalikan kesadaran kita kembalikan diri kita kembalikan segala urusan kita kepadanya. Karena segala sesuatu urusan kembalinya kepada dia. Kembalikan. Di saat kita menyerahkan kepadanya, maka dia akan menyelamatkan kita. Karena dia yang maha mengurusi semua urusan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, sudah dulu saya mau menikmati kopi. Enggak live di sebelah, enggak lah. Lagi mau nyawang burung dulu. Karo ngopi. Karo opo yo? Oh, arep gawe kae kok thumbnail gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.